Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel kami ya. Semoga channel kami mampu memberikan manfaat untuk agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini teman-teman. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan reaksi ya atau membahas yang sedang viral pada saat ini ya. Siapakah itu? Yakni Babai Haikal ya teman-teman ya, yang sedang dihabisi nih Babai Haikal nih sama golongan Muhibin ya, karena beliau kan X212. Nah, bagaimana videonya? Nanti kita akan ulas bersama. Selamat menyaksikan. Ini pakem dalam dunia ya kepemimpinan ya. Segelompok domba yang dipimpin oleh seekor harimau dia akan mengaum. Dan sekelompok harimau dipimpin dengan seekor domba akan mengembik semuanya. Ya, ya. Silahkan terjemahan sendiri. Ke depan kita punya pemimpin yang betul-betul punya karakter memimpin dengan yang sangat baik, sangat kuat. Sekarang saya mau contohkan begini deh. Ingat, ya ini wawasan ya buat Bung Refli, buat yang lain ya. Dimana kita mesti lihat sebuah persatuan akan membuat sebuah bangsa besar. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang dilakukan terhadap King Richard? Diajak membangun bersama. Kurang lagi, apa yang dilakukan Umar bin Khattab kepada pendeta Sopranios? Apa yang dilakukan? Diajak membangun bersama Yerusalem. Jadi standingnya adalah nggak usah diajak bermusuh-musuhan lagi. Ke depan, lihat lebih baik, lihat persatuan. Dan apa yang Pak Prabowo katakan? Indonesia terlalu besar untuk diatur sendirian. Sehingga dengan itulah diajak banyak orang untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Dan apa yang paling sering diucapkan? Mengembalikan kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Ya, demikianlah teman-teman. Kita telah menyaksikan cuplikan video dari Pak Ustadz Haikal Hasan ya, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Babai Haikal ya teman-teman ya. Dimana seperti teman-teman ketahui ya, Babai Haikal adalah salah satu dari bagian ya kelompok 212 ya, yang sempat viral ya pada masa itu ya, yang masalah apa kasus Ahok ya, penistaan agama, dimana Pak Ustadz Haikal sekarang ini sudah masuk kabinet dari Pak Prabowo Subianto ya, dan wakilnya yaitu Pak Gibran teman-teman ya. Dan sekarang saya melihat Pak Ustadz Haikal ini dihabisin nih teman-teman ya, atau di framing oleh tokoh-tokoh yang kontra terhadap beliau teman-teman ya. Dan beliau juga disebut sebagai pengkhianat gitu ya katanya ya. Yang seperti tadi saya sudah sebutkan ya, pada masa lalu beliau adalah salah satu penggagas ya, salah satu bagian dari kelompok 212 ya. Kelompok suatu yang bisa dibilang katanya ya Islam garis lurus ya, masuk front persatuan Islam ya, front persaudaraan Islam ya kalau nggak salah teman-teman ya. Yang salah satu ketuanya itu yang sudah kalian tahu ya, Pak Rizik Syihab ya. Nah, Pak Ustadz Haikal kenapa sekarang di framing sama kaum Balawi ya, atau kelompok Balawi ya, bahwa beliau disebut pengkhianat ya, beliau disebut sebagai tokoh yang sudah berseberangan ya, tidak sesuai dengan jalur ya, jalur mereka teman-teman ya. Nah, kepada Pak Ustadz Haikal ya, bagi saya statement beliau sangat luar biasa ya, dimana beliau sedikit saya cuplik ya, memberikan statement yang apabila satu kelompok ya domba ya dipimpin oleh seekor harimau atau singa lah gitu ya, domba itu akan mengaum teman-teman ya, karena leadernya, pemimpinnya itu ya yang luar biasa. Namun segerombolan singa dipimpin oleh satu domba ya atau kambing ya, itu akan mengembik ya menurut beliau teman-teman ya. Dan kata beliau silakan artikan sendiri teman-teman ya. Ya udah saya artikan ya teman-teman ya, kita bereaksi sedikit di sini. Nah teman-teman, apakah salah Pak Ustadz Haikal masuk pada golongan pada tim Pak Prabowo ya? Menurut saya dalam situasi seperti ini, dalam tatanan politik ya, sampai kapanpun itu hal yang biasa teman-teman ya. Kenapa? Karena Pak Ustadz Haikal Hasan ini akan lebih bermanfaat ya apabila masuk ya pada golongan Pak Prabowo ya teman-teman ya. Lebih memberikan kontribusi ya kepada negara dan umat Islam. Andai kata begini teman-teman ya, kan golongan Balawi juga kan menginginkan Anda jadi presiden teman-teman ya.
dengan harapan apabila Anies jadi presiden, mungkin ada tanda tangan yang sangat diperlukan untuk ya membentuk atau mengeksekusi aturan-aturan yang mereka inginkan teman-teman ya. Nah sama aja ya kepada Pak Ustadz atau BB Haikal ya, ketika masuk ya di dalam pemerintahan ya, beliau akan lebih bermanfaat lagi ya, apalagi beliau pun seorang ustadz atau alim ulama teman-teman ya. Nah sudut pandangnya apabila ada yang berseberangan itu hal biasa teman-teman ya. Namun apabila sudah didorong rasa kebencian itu lain lagi teman-teman. Kenapa? Karena framing yang saya lihat ketika BB Haikal masuk ya, itu banyak framing yang ucapan beliau itu diadu ya. Ucapan beliau masa lalu yang katanya oposisi, yang sekarang masuk itu di framing teman-teman ya, yang bisa disimpulkan sebagai pengkhianat ya menurut beliau teman-teman ya. Namun beda sudut pandangnya ya menurut saya teman-teman ya. Beliau ketika masuk pada tim Prabowo itu akan lebih efektif ya dan bisa memberikan kontribusi kepada umat Islam ya, lebih bermanfaat lagi ketimbang di luar pemerintahan teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau sedikit ilustrasi teman-teman ya. Ketika Pak Muhaimin ya, Iskandar ya, dulu kan sebagai pesaing dari Pak Prabowo teman-teman ya, sama Pak Anies Baswedan. Sekarang beliau pun ditunjuk menjadi menteri salah satu dari kementerian Pak Prabowo teman-teman ya. Nah, beliau kan mau. Ini kan sudut pandang dari segi politik ini hal biasa teman-teman ya. Dan jangan terlalu dipermasalahkan teman-teman. Apabila ada golongan ya, mungkin beda pandangan dengan PKS ya. Contohlah ada golongan Kristen atau Buddha, Hindu masuk PKS ya. Saya yakin PKS tidak menolak teman-teman. Sudut pandang ilmu politik itu hal biasa teman-teman ya. Itu fenomena teman-teman ya. Nggak mungkin bermusuhan secara permanen ya. Nggak mungkin lah orang ini darinya masuk politik ini selamanya di situ, nggak mungkin. Kadang mereka kan pindah-pindah, itu hal biasa dalam politik kan ya. Dalam tatanan hukum demokrasi itu ya ada plus minus teman-teman ya. Plusnya kita bisa menjadi pemimpin ya, tidak melulu turun temurun nepotisme dari bapak turun ke anak, turun lagi sampai kiamat pun begitu terus teman-teman ya. Ya kalian tahulah hukum apa seperti itu teman-teman ya. Namun demokrasi itu kan plusnya kan setiap orang siapapun itu punya kesempatan menjadi presiden, pemimpin, amir, sultan dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, sisi negatifnya pun banyak ya. Namun kalau kita melihat sisi negatifnya terus ya Pak Ustadz Haikal Hasan ya, nggak usah mundur teman-teman ya. Pak Hasan Haikal nih maju terus nggak masalah. Walaupun banyak yang mencela, banyak yang menghina antum ya, bahkan dibilang pengkhianat oleh salah satu tokoh klan Balawi namanya Pak Bahar bin Sumat ya. Pengkhianat katanya ya Allah, pengkhianat apa dari keluar dari 212 teman-teman ya. Padahal kita ini saudara sama muslim teman-teman ya. Satu akidah ya. Kenapa harus disematkan kalimat seperti itu teman-teman ya. Dan menarik di sini Pak Ustadz Haikal Hasan itu apabila beliau menyematkan ya suatu ilustrasi ya, dengan kalimat apabila ya suatu gerombolan kambing dipimpin oleh singa semua akan ya mengaum. Nah kemarin Pak Prabowo itu sedang melakukan ya ke Magelang ya Akmil itu di tempat apa akademi militer tuh ya untuk menggembleng para menteri sebelum mereka melakukan pekerjaan, dituntut dilatih untuk disiplin. Itu kan luar biasa teman-teman ya. Dari tinjauan akademis itu bagus teman-teman ya, bisa disiplin, bisa bersatu, bisa saling bersinergi teman-teman ya. Insya Allah tidak bentrok, insya Allah saling mendukung satu sama lain. Itu satu gaya ya, suatu pemimpin yang bagus menurut saya. Yang tadi Pak Ustadz Haikal sematkan itu seperti singa. Jadi Pak Prabowo itu seperti singa ya. Nah, di sini dulu ada yang menghina Pak Jokowi ya, katanya polos, pelongo-pelongo ya, bego segala macam ya, disematkan oleh beliau. Nah, sekarang dengan tokoh presiden kita seorang jenderal mantan dan Kopassus ya, mantan Pangkostrat itu ya Pak Prabowo ya. Kok orang-orang yang dulu ya menghina presiden sebelumnya itu seperti hilang teman-teman ya. Senyap, sembunyi atau nyusun strategi teman-teman ya. Walau alam bisawab ya teman-teman ya. Ya contoh lah Pak Rizik Syihab ya. Kok berapa hari minggu ini kok saya lihat senyap-senyap aja ya. Nggak berkoar-koar, biasanya kan langsung melakukan suatu orasi yang sangat menggelegar teman-teman ya. Siapapun presidennya ya. Kok tiba-tiba kok hilang ketika Pak Prabowo naik menjadi presiden Republik Indonesia teman-teman ya. Saya tidak bilang takut sih, cuman kalau orang berani ya, siapapun presidennya, tujuan kalian ya tetap utarakan gitu, tetap suarakan, tetap vokal seharusnya teman-teman ya. Nah, lalu ada juga yang mengklaim ya, saya sudah masuk penjara berkali-kali gitu katanya 13 kali ya. Aduh, ampun deh.
Apa yang dibanggain nih begini nih. Maksudnya begini teman-teman loh. Ada yang mengklaim berani ya kepada pemerintah ya. Tokohnya kalian sudah paham lah. Cuma sudut pandang saya berani itu nggak begitu teman-teman. Masuk penjara itu bukan suatu tolak ukur orang berani teman-teman. Bukan ya. Nah, sekarang dari sudut pandang ya pribadi ya. Kalau masuk penjara kasusnya apaan? Penghinaan ya atau kasus yang ecek-ecek masuk penjara. Orang juga banyak kalau masuk penjara teman-teman ya. Itu mah kriminal namanya kan gitu ya, premanisme. Tapi kalau kalian mengaku ya suatu golongan, suatu kelompok yang memang membawa nama Islam di situ, ingat kasus kalian jangan kasus ecek-ecek. Kalau di luar kasusnya kalian bukan kasus pergerakan ya, itu nggak bisa dibanggain ya. Jadi jangan bangga ya, jangan bangga sosok punya nyali karena sudah masuk penjara ya. Preman juga punya nyali, preman juga kalau masuk penjara. Berarti antum preman dong ya, bukan tokoh pergerakan. Kalau tokoh pergerakan itu kita ambil contoh ya Hasan Albana, Said Qutb, Indonesia pun ada ya. Pada masanya itu pada masa lalu tuh Sekar Maji Marjang Kartosuwiro kan walaupun hingga saat ini kontroversi, namun pergerakan luar biasa itu ya. Ditulis oleh Al Haidar tuh sampai 800 halaman tuh. Itu akademis loh. Bahkan Fadlizon itu yang notabene adalah orang dekatnya Prabowo itu sempat menuliskan buku ya tentang eksekusi Kartosuwiro kan. Jadi penjara tapi kan beda kasusnya. Sama orang ngakunya punya nyali terhadap pemerintah, di penjaranya kasusnya berbeda ya, jauh beda level gitu loh. Konsekuensinya SMK Sekar Maji Marjang Kartosuwiro dieksekusi pemerintah kan, mati kan, menjadi sejarah bener atau salah wallahu alam, namun ini dibawa kan negara Islam Indonesia ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh pembanding aja. Jadi jangan ngaku punya nyali kepada pemerintah ya kalau cuma kasus-kasus di luar bukan kasus pergerakan ya. Kasus ecek-ecek itu juga yang dilakukan oleh preman teman-teman ya, atau orang-orang yang melakukan kriminalisasi teman-teman ya. Jadi jangan lagi ngaku-ngaku punya nyali, saya berani masuk penjara 13 kali. Apaan kasusnya itu? Beda, bukan punya nyali itu namanya. Sekarang dengan adanya Presiden Pak Prabowo ya, mantan Danjen Kopassus ya, orang yang punya punya sederet pengalaman luar biasa dalam perang ya, itulah orang yang bernyali. Pak Prabowo, paham? Sudah teruji. Kalau mau head to head masalah nyali teman-teman ya. Jadi kadang-kadang nih framing masyarakat nih di framing itu bener-bener apa ya menurut saya di luar nalar, di luar logika gitu ya. Jadi ada pengikutnya ya ikut aja, manut aja, nggak mau menganalisa, nggak mau melihat sudut pandang dari sisi yang lain secara pribadi gitu loh. Ya, antum seperti dibodohin ya, jadi pengikut, dia kaya raya, dia seneng segala macam. Emang dia di penjara susah apa enggak lah? Dengan uang miliaran penjara enak bisa jadi raja dia. Ya, beli rokok satu slop sebar ke teman-teman yang lain, nurut semua, selesai urusannya. Ya. Nah, kembali kepada Pak Ustadz Haikal Hasan teman-teman ya. Jadi saran saya Pak Ustadz Haikal Hasan ya, jangan kendor, jangan mundur ya terhadap golongan-golongan yang sekarang sedang menghujat antum ya, Pak Ustadz ya. Tetap menjadi bagian dari tim Pak Prabowo teman-teman ya. Kenapa? Karena Pak Ustadz akan menjadi efektif ya. Di situ Anda akan melihat ya kontribusinya untuk umat Islam Indonesia. Konon kalau nggak salah beliau masuk pada salah satu kementerian yang beliau melakukan suatu labelisasi tentang kehalalan produk makanan teman-teman ya. Ya semoga bisa memberikan manfaat ya buat umat Islam ya, sehingga kita bisa menikmati makanan yang berlabel halal yang sudah dijamin oleh pemerintah teman-teman ya. Dan untuk Pak Ustadz Haikal ya jangan kendor, pesan saya ya. Banyak hingga saat ini masih di framing, antum masih di framing ya. Namun di sini teman-teman saya sayangkan yang melakukan framing ya, yang melakukan penghinaan atau hujatan kepada Pak Ustadz Haikal Hasan. Ya itu notabene adalah orang-orang kita juga teman-teman ya, saudara seiman ya. Sedangkan sesama saudara seiman ada adab, ada akhlak yang dikedepankan teman-teman ya. Dalam mengkritik sesama teman, sesama kaum muslimin ya. Tidak serta-merta dengan babi buta teman-teman ya. Menjadi contoh yang tidak baik teman-teman ya. Dan untuk Pak Prabowo ya, jangan kendor juga ya. Untuk golongan yang ingin memecah bangsa Indonesia ya. Entah itu dari golongan Balawi ya, yang konon jangka panjang ingin mengambil alih dari suatu wilayah ya Indonesia ya. Kenapa? Karena ada pembuktian ya, konon banyak makam-makam yang sudah diambil alih, didirikan, dibangun ya, ternyata makamnya kosong ya. Kemarin juga sempat dibahas lagi tuh ya sama Pak siapa? Pak Kiai Haji Imanuddin ya, Al-Bantani itu yang sempat
diupload oleh beberapa YouTuber tuh ya. Dan di situ sudut pandang beliau ya secara sejarah ya memungkinkan juga ya. Kenapa? Kalau sudah ada bukti makam, memang dari pihak manapun juga bisa berkunjung dan bisa mengakui ya. Seperti di Palestina ya, bagaimana Israel ya membuat makam-makam palsu. Sekarang mereka mengklaim ya, itu wilayah mereka, wilayah leluhur mereka. Dan sampai Indonesia terjadi. Dan saya yakin Pak Prabowo akan bisa menjaga itu dengan mudah ya untuk golongan-golongan sempalan ya, yang mohon maaf ya, yang radikal, yang anti NKRI, yang tidak mau ya mencintai Pancasila ya. Sedangkan ustadz-ustadz model Kiai Haji Imanuddin, Kiai Haji Nurul Alam, dan Kiai Nusantara lain itu benar-benar mendeklar dirinya bahwa mereka mencintai Pancasila dan NKRI. Namun bagi orang-orang yang ingin mendirikan khilafah atau ingin syariat tegak, tidak ada pembuktian bagaimana caranya biar syariat itu tegak teman-teman ya. Hanya suatu wacana angan-angan, namun Indonesia jadi benci kepada pemerintah. Dan celakanya banyak pengikutnya terombang ambing teman-teman ya. Satu sisi, maaf ya sedikit melebar ya, satu sisi ada namanya Syekh Panji Gumilang teman-teman ya, yang masih eksis hingga saat sekarang konsisten ya, senyap namun pasti ya, ingin mendirikan negara Islam Indonesia ya teman-teman ya. Itu nanti saya akan bahas ya nanti ya Pak AS Panji Gumilang ya, karena ramai juga tuh ya masalahnya ya. Walaupun senyap hingga sekarang sebetulnya masih bergerak teman-teman ya teman-teman ya. Nah, dari uraian saya tadi, reaksi saya tadi ya untuk Pak Ustadz Haikal Hasan ya, dan untuk teman-teman ya, untuk teman-teman muhibin ataupun untuk masyarakat umat Islam pada umumnya, saya sedikit memberikan referensi ya, ada buku yang menarik teman-teman ya, tentang masalah yang sekarang kita hadapi, segala macamnya umat Islam hadapi teman-teman ya, yang masalah nasab, masalah ini, masalah itu yang nggak bisa habis. Ini ada sedikit referensi buku tentang Islam ya, abad 21 ya, karya Yusuf Al-Qaradawi teman-teman ya. Di sini menarik, saya bacakan di halaman 120 teman-teman ya. Mohon perhatian teman-teman ya. Ini sangat dalam nih, saya pun tertegun ya membacanya ya. Negara-negara maju ini menurut beliau teman-teman ya. Negara-negara maju membicarakan tentang revolusi ya yang mereka hasilkan teman-teman ya. Negara barat maksudnya teman-teman ya. Ada revolusi teknologi, ada revolusi biologi, rekayasa genetika, cloning, penemuan bagaimana menentukan jenis kelamin dan selanjutnya. Revolusi elektronik, komputer dan internet, revolusi ruang angkasa, penaklukan bulan dengan pendaratan di atasnya, serta usaha-usaha untuk sampai pada planet yang lebih jauh ya. Memang selama ini yang ke bulan itu kan dari mana? Cina, India, Amerika teman-teman ya. Indonesia apakah sudah teman-teman ya? Ya mungkin agak lama karena ribut mulu umat Islam ya. Bagaimana bisa mengekspor bulan teman-teman ya? Aduh ampun ya. Nah, revolusi transformasi ya, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah ini yang menarik teman-teman ya dari Pak Yusuf Al-Qaradawi teman-teman ya. Lalu kita tanyakan di mana kita berada di antara revolusi-revolusi tersebut ya. Ya untuk Pak Rizik Syihab, untuk Pak Bahar Sumat, untuk tokoh-tokoh pergerakan Islam ya, untuk siapapun juga di sini umat Islam ya. Ini sedikit saya ulang lagi ya. Lalu kita tanyakan di mana kita berada di antara revolusi-revolusi tersebut teman-teman. Ini seperti cambuk teman-teman, seperti pecutan ya dari seorang tokoh Yusuf Al-Qaradawi teman-teman ya. Kita masih berkutat masalah kenapa ustadz ini masuk pemerintah, kenapa ustadz ini begini segala macam. Satu sisi negara-negara maju itu sudah melakukan revolusi banyak sekali teman-teman ya. Kenapa kita tidak bersatu teman-teman ya untuk membangkitkan bagaimana caranya kita melakukan revolusi, bukan revolusi kayak di Iran teman-teman ya. Revolusi Syah Rajab Pahlavi tahun 79 itu teman-teman ya. Ya mungkin Pak Rizik Syihab pengen kayak gitu kali ya. Revolusi nanti dia jadi presiden cuman dengan cara ya revolusi ya, walau alam bisa teman-teman ya. Semoga umat Islam bisa bersatu dan bisa mengembangkan teknologi lebih maju lagi teman-teman ya. Ya kita umat Islam yang kita lakukan di sini umat Islam Indonesia teman-teman ya, di bawah naungan Republik Indonesia ya. Dengan presiden yang sekarang Pak Prabowo teman-teman ya. Demikian saya teman-teman ya, reaksi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila referensi saya kurang berkenan, saya mohon maaf teman-teman ya. Silakan kritik atau saran saya terima, nggak ada masalah. Sebagai umat Islam saya terbuka teman-teman ya, tidak anti kritik teman-teman ya. Apabila ada kritik yang keras ya silakan, nggak ada masalah. Saya akan mencari. Nah kemarin sedikit ada masukan dari dari netizen teman-teman ya. Sudut pandang saya menurut mereka itu kurang objektif teman-teman ya. Dan saya tidak marah teman-teman ya. Apa efeknya? Efeknya saya mencari buku dari Pak Ustadz Nurudin yang konon mengalahkan Pak Guru Gembul. Jadi silakan, nggak ada masalah kritik saya.
ya, selama itu baik buat diri saya akan terus belajar, insya Allah teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.